bersamaku Vi dalam apa sih? Dalam apa? Celoteh Vi. Oh my goodness, udah lama banget gak syuting, jadinya aku jadi kayak kaku banget gak sih depan kamera. Oke. Kita sekarang mau bahas apa coba? Oke. Kita masuk ke open minded ya. Selamat datang di tagar open minded. Yo, seriously guys, how are you? Apa kabar? Semoga semua urusan kalian diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Di video kali ini kita akan membahas tentang pementasan secara universal yang bisa diterapkan untuk mendongeng, bermain drama atau teater, atau stand up comedy. Bisa digunakan sendirian atau bersama-sama. Oke, well, whatever it is, let's get started without any further ado, shall we? Oke kawan, vokal merupakan hal yang paling urgent dalam sebuah pementasan. Tujuan olah vokal adalah untuk melatih lidah dan tenggorokan untuk artikulasi pengucapan kata yang jelas. Untuk seseorang yang ngomongnya agak cepat kayak aku gini, itu olah vokal tuh penting banget biar lidah tuh nggak belibet saat melakukan dialog maupun monolog, agar penonton paham penekanan kata sehingga tahu kata kunci apa yang penting dalam pementasan itu. Karena pementasan akan bisa dianggap gagal kalau penonton sampai bilang gimana tadi dia bilang. Nah, teknik ini dipakai untuk pementasan yang live dan gak bisa diulang. Oke, move on. Bagian ini mudah. Membaca naskah sembari memahami inti konten ini bisa dilakukan dengan hati maupun dengan mulut. Aku merekomendasikan kalian memahami isi, bukan menghafal naskah. Kenapa? Karena dengan kalian memahami isi, kalian tidak akan terpaku pada naskah dan lebih memudahkan improvisasi. Temukan kata-kata kunci yang merupakan jalan alur sehingga kalian bisa menemukan jembatan dari poin satu ke poin yang lain. Lebih baik lagi jika kalian membaca melalui mulut setelah membaca di hati. Karena jika kalian langsung membaca lewat mulut, ada kemungkinan kalian akan membaca dua kali karena salah intonasi dan artikulasi. Baca dulu di hati, temukan intonasi, baru baca loudly. Simple. Seperti yang pernah aku bilang, waktu itu konteksnya penulisan tapi sama aja, yaitu riset dan observasi itu penting. Apalagi di sini pendalaman karakter untuk dipentaskan. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan menonton atau terjun langsung ke lapangan. Misal kamu akan berperan sebagai, let's say, penjual lapak. Datanglah ke pasar, lihat tingkah para penjual tradisional itu, amati gaya bahasanya, gerak-geriknya, ekspresinya, leluconnya, caranya memanggil pembeli. Monggo mbak, cari apa? Jilbabnya mbak? Something like that. Rasa yang paling mudah dalam pementasan adalah rasa geli. Gak tahu kenapa ya, di atas panggung itu rasa geli sulit banget dikontrol, ya gak sih? Tanpa olah rasa, pementasan akan gagal, apalagi ditambah dengan lupa naskah. Mati aja lu di panggung. Salah tingkah, grogi, belum lagi diketawain penonton. Malu woy. Siap-siap aja turun panggung, abis dibentak-bentak saat evaluasi. Ini kenapa aku curhat? Skip. Olah rasa merupakan pengalaman tingkat lanjut dari sekadar pendalaman karakter. Pada suatu kasus, olah rasa bahkan justru sama sekali berbeda dengan pendalaman karakter. Masalah sih, asal tujuannya sampai. Dalam keteateran, ini disebut business acting. Dalam suatu pementasan, engkau diharuskan merasa sedih
let's say ceritanya karena kematian salah satu keluarganya gitu dong. Iya, ceritanya begitu. Tapi dalam kenyataan, misalnya engkau baru putus dari pacar kamu yang sama aja sedang membuat kamu sedih. Di titik itu biasanya sutradara mempermainkan aktor. Seriously, olah rasa itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika tuntutan peran memaksa hatimu yang sedang berbahagia menjadi kecewa, sedih, marah, lesu, kau harus profesional. Makanya tujuan olah rasa itu untuk memunculkan perasaan yang dibutuhkan naskah, yang mana itu bikin mood swing gitu loh. Sumpah ya, jadi aktor itu emang gak pernah mudah. Oke, move on. Dari olah rasa yang sudah dilakukan, perubahan mimik wajah adalah penentu keberhasilan. Ekspresi adalah perpaduan dari dalaman karakter, riset, observasi, dan olah rasa. Dari riset dan observasi yang nyata, maksud aku bukan tontonan gitu ya, kamu akan tahu rupa nyata, mimik tokoh, mimik orang yang nyata, tokoh karakter yang akan kamu perankan. Dulu aku pernah dapat peran anak kecil berusia 11 tahun, yang mana waktu itu aku 20 tahun. Cuma karena aku pendek, aku dapat peran itu, for God's sake. Then sutradaraku ngajakin observasi ke 0KM Malioboro. Ceritanya, aku adalah tumbal dari kedua orang tuaku yang punya perjanjian dengan iblis gitu kan. Well, let's say pesugihan gitu. Di 0KM Malioboro, aku didampingi oleh asisten sutradaraku untuk mencari anak kecil berusia 11 tahun untuk ditanya, "Dek, kalau misal kamu diam-diam ditumbalkan sama kedua orang tua kamu yang punya pesugihan kayak mana?" Gila, random child. Aku benar-benar worry sama impact psikologi anak kecil itu. Ya aku berusaha menjelaskan itu sama Asu, Kak. Maksud aku asisten sutradara. Tapi si Asu ini emang bener-bener maksa aku untuk tetap melakukan observasi dong. Wah, aku masih inget banget ekspresi anak kecil itu ya, saat ditanya sama orang asing dengan pertanyaan yang, ya ampun, seriously, oh my goodness. Aku inget banget ekspresinya, dia ketakutan ya, dia mau nangis tau gak sih, ya Allah. Tapi dengan begitu aku bisa mempelajari begitu loh mimik muka anak kecil yang lagi ketakutan, dan aku bisa kembangin lagi gitu loh. Ya memang menguntungkan, tapi sepihak. Sementara untuk kondisi jiwa anak itu ya justru merugikan. Jadi untuk observasi semacam itu lagi, aku tuh merasa kayak ya udahlah, cuma sekali ini aja gitu loh, kayak feel guilty gitu loh, kayak aku merasa untung tapi dia enggak. Bahkan kita enggak bertanggung jawab dengan kondisi psikologis anak itu setelah kita tanya hal yang menakutkan kayak gitu kan. Aku bisa ngelihat, aku bisa tahu, aku bisa mempelajari mimik muka dia. Berarti aku harus bermimik seperti itu dong ketika ketakutan, dan aku bisa mengembangkan lagi. Cuman masalahnya ya dia yang jadi rugi gitu kan. Dia jadi ketakutan, dia jadi kepikiran, dia mungkin jadi overthinking. Oh my goodness, it's bad, it's really bad. Aku nggak mau lagi, cukup satu kali aja, cukup itu aja sih. Si asisten sutradara itu emang maksa banget, sumpah gila. Dan dia nggak memikirkan tentang kejiwaan itu loh. Dan aku jadi kayak feel guilty sendirian gitu kan. Setelah observasi langsung itu ya, habis itu aku melihat dari layar aja sih, nggak usah observasi lagi, maksudnya cari orang lain lagi, cari anak kecil lagi di 0KM Malioboro gitu. Oke, move on.
Tahap selanjutnya adalah melenturkan tubuh. Sebenarnya hampir gak ada bedanya sih dengan senam atau olahraga pada umumnya gitu. Yang membedakan dengan teknik teater, biasanya ketika latihan olah tubuh itu disertai dengan olah vokal untuk menghitung gerakan yang telah dilakukan. Selain olah vokal, olah pernapasan juga. Jika olah tubuh dilakukan bersama-sama dengan olah vokal, tubuh kita akan jadi lebih lentur dan lidah kita akan terlatih artikulasi serta intonasi secara bersama-sama gitu. Ya, ini akan lebih menyiapkan tubuh dan lidah untuk pentas di panggung nanti. Ini tahap akhir. Biasanya bagian ini dikendalikan penuh oleh sutradara atau ASU. Blocking ini merupakan detail pergerakan aktor dari satu aksi ke aksi berikutnya. Pergerakan aksi ini sangat rinci, bergerak sekecil apapun tetap atas dasar arahan dari sutradara. Misal menggerakkan tangan, menolehkan kepala, atau mengubah posisi dari duduk menjadi berdiri, bahkan menggantikan posisi aktor lain. Biasanya blocking sangat berhubungan dengan dialog karena bisa memperkuat rasa pementasan. Sekecil menggerakkan telunjuk seperti ini mampu memengaruhi kekuatan dialog dan perasaan tokoh untuk dialog diam. Well, sometimes, kadang banget ya, blocking itu juga memiliki makna atau memiliki definisi menghalangi pandangan penonton terhadap aktor lain. Biasanya sutradaraku teriak begitu, blocking, jangan ngeblok Via, penonton gak lihat dari sini, sadar mata, sadar kamera, sadar penonton, yuk action. Gimana kawan, udah siap pentas? Well, demikian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih telah menonton dan salam penuh cinta selalu. Vi, berhenti berceloteh. Apalagi di sini pendalaman karakter untuk dipentaskan. I don't wanna pindah kok. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ini tag video ya. Moodku jadi hilang kan, bacot, kesel.